Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak Ibu yang saya hormati, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati Allah Ta'ala, marilah kita selalu bersyukur, menghargai pemberian Allah, baik itu yang berupa immaterial maupun material, yang semua itu karena Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Marilah kita berselancar, beranjang sana, mentadabbur ayat-ayat Allah yang berhubungan dengan topik kita pada malam ini adalah larangan untuk membuli atau perundungan, larangan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, larangan untuk penindasan kepada orang yang lain. Tema ini atau topik ini saya mendapatkan inspirasi dari berita-berita yang berhubungan dengan dampak dari bullying ataupun perundungan. Bahkan ada korban seorang dokter yang baru berpendidikan di spesialis, dan itu semua tidak lepas dari hal-hal tentang merendahkan yang lain. Maka sebetulnya kuncinya adalah kesadaran. Walaupun intelektual, komunitas intelektual tanpa kesadaran, itu yang terjadi adalah hampir sama dengan keadaan orang-orang di jalanan. Tapi bagi orang biasa, kalau punya kesadaran, itulah yang luar biasa. Jadi ternyata yang luar biasa itu adalah yang biasa-biasa saja. Yang luar biasa itu adalah yang sederhana-sederhana saja. Apa adanya, fitrahnya sebetulnya manusia itu berbuat baik kepada sesama. Itu fitrah sebetulnya. Kalau sampai menyakiti itu karena ada penyakit saja di dalam hatinya. Kalau kita misalnya, saya analogikan, saya tanya pada bapak atau ibu ya, kalau penjenengan kena luka, ya, mungkin kena pisau atau apa, berdarah luka, itu yang ibu kerjakan kira-kira apa dulu, Bu? Jangan ngiris bawang atau lombok, tangannya kekiris, wis gitu. Pertama kali napa ingkang panjenengan dibersihkan kan? Bersihkan terus kasih betadin. Perih atau apa kasih betadin? Terus ditutup no mboten? Kalau lebar ditutup. Ini luka ya. Luka luar. Ya. Ini luka lahir. Nah, kalau kita kena luka batin, harusnya juga seperti itu. Kita mungkin ya
seorang istri kena luka batin sama suami, ya, itu harusnya juga dibersihkan dari pikiran, lantas diberi obat yang bisa nasihati siapa, ya, perih memang nasihatnya itu seperti betadin, terus ditutup, bukan malah lukanya ini dibuka, dibuka ke sana kemari, sing monera mudeng dadi mudeng, ya. Wah aku keperangi Pak, ini ngiris lombok, duduh-duduh kayak malah. Ini sebenarnya kalau kita belajar dari lahiriah untuk kita tanamkan di sini tentang batin kita, oh ya luka batin itu memang bagusnya ya kita bersihkan dari pikiran ini, kemudian kita ya kita kasih betadin itu sebagai nasihat. Nasihat itu kan sebenarnya yang utama itu kan dari dirinya sendiri. Dirinya sendiri sudah mengingatkan, kamu kalau ngeluh ke sana kemari itu sama saja membuka aib, itu tidak baik loh. Dari dalam ini ada, ya. Dan bahkan yang dikeluhkan itu juga nggak enak, maka kita maafkan, ya, kita tutup seperti luka lahir tadi, luka batin sudah tertutup, selesai. Nah, maka kalau ada perundungan, membuli, itu kan penyakit hati yang sebenarnya itu adalah merendahkan. Nah, maka kita melihat dulu ya, kalau bullying atau ya, tulisannya bullying ya, itu bahasa Indonesia ya perundungan itu Pak. Jadi tindakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali dengan tujuan menyakiti atau merendahkan. Ya ini saya singkat saja sebenarnya, agak panjang. Ya. Jadi yang namanya perundungan itu bukan hanya sekali, mungkin ya lewat verbal, mungkin lewat tulisan, lewat ini dan sebagainya. Atau mungkin di grup bisa Pak, grup WA ya, dirasani, kene mbuboni, lah sing posisi terdolimi ini ya, misalnya kan ya seorang dokter baru sekolah, kemudian senioritas ini, yang senior ini kan punya kekuasaan, tapi tidak bijaksana. Kan sering saya sampaikan, Allah itu ya Azizul Hakim, Maha perkasa bijaksana. Maka kalau di atas baru perkasa itu harusnya bijaksana, malah jangan membuli, malah merendahkan, ada penindasan, ya, yang tujuannya menyakiti dan merendahkan. Itu kan terlalu ya sakit ya. Kalau saya baca yang agak bisa dipercaya itu memang pernah ini yang kan dari Tegal ini. Tugas di lab sampai pagi, ya sampai tidur di kursi, kemudian pulang pagi mau mandi, kembali ke kampus atau gimana itu jatuh ke selokan dan lain sebagainya, dan itu. Ada yang seperti itu kemudian sakit saraf kejepit dan lain sebagainya. Ya itu memang sebab saja. Tapi kalau yang atasan tidak punya bijaksana, kemudian apalagi belum yang berita yang lain tentang suruh transfer uang dan lain sebagainya, sehingga ini meninggal, bapaknya juga mikir sakit, juga ikut meninggal. Misalnya kan suatu hal yang kecil menjadi besar karena kesalahan-kesalahan orang yang walaupun intelektual tapi tidak punya kesadaran. Nek cara Jawa kriwikan dadi grojokan. Kriwikan itu barang kecil tapi Nah, Bapak Ibu, maka dengan itu ya saya mendapat inspirasi, menurut Al-Quran selaku petunjuk itu dibenarkan atau itu perbuatan akhlak yang madmumah, yang tercela. Sebenarnya harusnya akhlak itu yang mahmudah, yang terpuji. Tapi karena perbuatannya ya kesadarannya rendah, sehingga kita melihat berita itu ya prihatinlah begitu. Nah Bapak Ibu yang mati, maka tadi saya analogikan yang namanya luka lahir itu supaya tidak kena bakteri-bakteri ya harus kita tutup, termasuk untuk kita
luka batin disakiti orang itu supaya tidak kena bakteri virus ya kita tutup ya, tidak kita terbuka kemana-mana. Nah, ini tentang bullying ya, tindakan perundungan atau penindasan secara sengaja dan berulang kali dengan tujuan menyakiti atau merendahkan. Sekarang kita melihat ayat ya. Tugas kita di masyarakat ya, itu memang sebelum kita topik ini sebagai prolog juga ya, dalam surat Ali Imran ya. Ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun ya'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada dari antara kamu umat yang menyeru kepada kebaikan serta menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan itulah mereka yang beruntung ya. Jadi memang kalimatnya ini wal takun dari karena yakunu kun, taknya ini kamu, jadi dhamir taknya. Jadi hendaklah kamu ya, minkum dari kamu sekalian ya, hendaklah ada gitu ya, karena kan ada, hendaklah ada minkum dari kamu sekalian itu umat ya, yat'u yang mengajak, dari doa yat'u itu mengajak ilal khair kepada yang baik. Khair itu lebih baik atau pilihan ya, namanya muhtar itu adalah orang pilihan ya. Wa ya'muruna bil ma'ruf, yang itu mereka itu ya memerintah yang ma'ruf. Ma'ruf itu dari kata arafa yang dikenal ya, kebaikannya dikenal itu gitu. Wa yanhauna 'anil munkar, dan menghentikan ya, dari yang mungkar. Kalau ada yang sebegitu kemudian bisa dilaksanakan, maka mereka itulah humul muflihun, orang-orang yang muflihun, yang beruntung. Maka kalau hayya alal falah itu kan, falah itu orangnya muflihun, muflih itu orang yang beruntung. Ya, ini sebagai prolog dikuatkan ya, masih surat Al Imran ayat 110. Kuntum khaira umatin uhrijat linnasi ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya, wa tu'minuna billah, dan seterusnya. Kamu ya adalah umat yang terbaik. Nah, ini kuntum khaira umatin, umat yang khair, yang terbaik. Uhrijat linnas, uhrijat dikeluarkan ya, fi'il mabni majhul ya, dari kharaja yahruju ya, makhraj itu tempat keluar ya. Kalau makhraj jumur huruf itu di mulut ini, kalau uhrijat itu dikeluarkan linnasi untuk manusia, supaya apa? Kamu amar ma'ruf nahi mungkar ya, dan pada Allah dan ya. Jadi dua ayat ini landasan kita supaya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sebagai prolog. Sekarang kita masuk ke topik ya. Ayat ini sering saya sampaikan, tapi karena saya selalu mengatakan bahwa satu ayat ya dibahas, ditadaburi, tempat berbeda dan waktu yang berbeda, itu ada pendalaman yang lebih dalam karena ada korelasi satu ayat dengan yang lain. Dan ayat itu tanda juga memenuhi azas koherensi, di mana ayat itu adalah tidak bertentangan dengan ilmu yang lain, juga memenuhi azas korespondensi, faktanya ada, dan kalau kita sudah mempelajari ada azas pragmatis, yang artinya kita bisa mendapatkan manfaat kepahaman dari ayat yang kita baca itu. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadz. Ya hai ayuha, manakah dia, aladina orang-orang amanu yang telah beriman ya. Amanu itu telah beriman karena fi'il madhi. Istanibu, jauhilah kamu sekalian. Jadi istanibu pakai wawu alif, ini jamak kamu sekalian. Ya. Kasiron, dari kasiron itu kebanyakan. Minnadon, dari don itu sakwasangka. Inna ba'dodoni ismun, sungguhnya sebagian dari don itu adalah dosa.
Memang kita boleh waspada, dzon itu sedikit tapi kebanyakan itu dosa. Ya misalnya kita belum kenal orang, ya langsung muji-muji kita, wah niki griya jenengan sae, ketoke jenengan iki lomo nggih, mbok kula diparingi misalnya. Padahal belum anu ya, ini kan perlu kan. Ya. Ya itulah. Tapi memang ya apa? Dzon khususnya suudzon itu memang dilarang. Soalnya nek suudzon itu wah ini orang ini kesini mau cari pinjaman nih, padahal ke situ mau memberikan hadiah. Namanya kita merendahkan orang baik. Tapi kalau kita husnudzon, ternyata orang itu buruk, kita menghormati orang buruk tidak masalah. Maka ayatnya seperti itu. Wala tajassasu wala yaktab. Ya. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Jangan pula setengah kamu membuli pada yang lain. Jadi kita dilarang nih, lamnya lam nafi ya. Larangan, janganlah kamu tajayus ya. Golek salai wong. Menertawakan orang lain. Ya. Kan dulu saya mengajak mari kita menertawakan diri sendiri saja. Ya. Jangan mentertawakan orang lain. Kemarin juga saya katakan kalau kita nuding orang, jari telunjuk kita kepada orang lain, yang ketiga kepada diri kita. Wala yaktab ya. Bagot ini membuli atau apa istilahnya ya ngerasani dengan penindasan atau gimana ya. Pokoknya kunci isinya itu ya membuli, perundungan, merendahkan ya. Ini dilarang. Apalagi penindasan. Ba'dukum sebagian dari kamu ba'do kepada yang lain. Ya. Sehingga diumpamakan oleh Allah ayuhibu akadukum, apakah kamu senang akadukum di antara kamu sekalian itu ya. Ayakula apabila mereka makan ya. Ayakula lahma daging akhihi maitan, daging saudaranya yang telah mati. Jadi diibaratkan seperti itu. Kalau kita mencari-cari kesalahan orang lain, membuli itu ibaratnya itu saudara seperti kita memakan bangkai. Maka perintahnya fakarih tumuhu. Ya, kan Binan pernah lihat kata-kata makruh apa? Makruh dari karoha. Fakarih tumuhu, maka ya ini dibenci sesuatu yang tidak baik. Maka jauhilah, ya, bencilah hal-hal yang demikian itu. Kalau terlanjur bagaimana? Fatakullah, maka insaflah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim. Sungguhnya Allah itu menerima taubat dan maha kasih sayang. Jadi taubat, tawab, ya tawabur istilahnya orang yang taubat itu kan dari kata tabaya tubuh itu kembali Pak ya. Maaf saya minum. Maaf nih suara agak paru nih karena Sabtu kemarin kena flu sehari semalam. Tapi alhamdulillah cuma sehari semalam, ada yang flu itu sampai 10-an hari. Ya, jadi Allah itu innallaha ya. Kalau sesungguhnya itu kan sebenarnya membacanya ditekankan Pak. Sesungguhnya gitu. Allah tawwabur rahim ya. Yang menerima taubat dan maha pengasih ya. Jadi Allah itu maha pengasih mayang, bukan Allah itu maha dendam, maha menyiksa, itu tidak ya. Jadi ini landasan kita, larangan untuk membuli, larangan tentang perundungan. Jadi kalau suatu masyarakat tingkat RT, tingkat RW, kelurahan, satu kelurahan tahu ini, melaksanakan ini, implementasikan ayat ini, insya Allah aman damai ya. Jangan seperti kota besar itu kan, kadang-kadang ada tawuran antar warga, tawuran antar pelajar dan sebagainya, sehingga lari ke sungai, tidak bisa renang, mati. Ini kan nyawa-nyawa yang sia-sia. Maka sebenarnya kurikulum di sekolahan itu baiknya memang hal yang demikian itu dipelajarkan.
Jadi misalnya ya kurikulumnya wala tamsi fil ardi maroka. Janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan sombong. Ini mulai dari anak SMP itu harus kita tekankan, nek mlaku ning dalan aja sombong. Bah anak SMA ngepit banter, warwer itu sombong, enggak boleh. Nah itu mestinya akhlak-akhlak yang demikian itu kita tanamkan. Ya. Kemudian ya surat Nur surat 24 ayat 15 ya. Surat Nur, Nur itu artinya cahaya. Ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong. Ya. Jadi kita suruh mengingat ketika menerima berita bohong dari mulut ke mulut. Dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit juga. Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja, padahal dia pada sisi Allah adalah besar. Wa huwa indallahil azim. Ya. Ini ya luar biasa ayat ini kalau mengingatkan kepada kita semua. Ya. Biasanya kan kalau ada berita ya, dari mulut, apalagi berita ini ya, berita ini kita menerima yang kita itu tidak suka dengan orangnya. Wah, wes ini bumboni ya. Kan mau nih hambar, misalnya sayur itu urung dibumboni ya, tambahi uyah. Engko tekan kono nih, tambahi micin, tambahi santan kan gitu biasa gitu. Wah, apalagi tambah yang lebih benci dengan itu. Wah ini. Maka Allah sudah mengatakan di sini ya. Ya. Dan ingatlah di waktu kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut. Jadi dari mulut ke mulut ya. Sedangkan ya kamu katakan itu dari mulutmu itu apa yang tidak kamu ketahui, orang ngerti dewe gitu loh. Jadi orang ngerti dewe tapi menyebarkan berita bohong. Nah inilah oleh Allah supaya kita ingat. Nanti masih lanjutannya ayat ya, kita lihat dulu. Karena itu jangan dianggap ringan, ojo enteng gitu loh. Tapi di sisi Allah itu nanti hal yang besar itu, gitu loh. Kadang manusia kan, wah ini cuma kita, tapi khususnya ini biasanya nek bapak-bapak ini sok krungu ngono ya sok luweh. Nek luweh nek basa kedum mriko karmu ngono. Luweh ngono. Ya. Tapi biasanya sok ibu-ibu yang paling seneng. Gitu, Bu. Enak sing nggih ana sing mboten. Tapi nek ibu-ibu sini kan enggak ada karena kan wis ngaji. Nek enggak ada bedanya ya, Bu. Nggih, enggak apa-apa. Ya, sing penting selektif gitu kan. Karena misalnya beritake ya apa itu istilahnya apa tenan ora ngono. Walaupun tenan iki kok mesake ngono aja diberitahi tambah-tambahi kan misal gitu ya. Nggih. Nggih, Bu. Alhamdulillah. Ini surat Nur ayat 15, sekarang ayat 16 ya. Dan mengapa kamu tidak berkata di waktu mendengar berita bohong itu? Sekali-kali tidak pantas bagi kita memperkatakan ini. Jadi walaula it sami tumuhu kultum mayakunu lana annata kalama bihada. Jadi sekali-kali tidaklah pantas bagi kita memperkatakan ini. Harusnya ngomongnya wah ini wah aku ora pantas iki nek terus kalau ngomong ngene iki. Sebab apa? Ya subhanaka ada buhtanun adim. Maha suci engkau Allah Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Nah, jadi kalau berita mulut ke mulut ya itu kita tanya sumbernya ya. Tanya sumbernya dulu karena apalagi nanti yang berhubungan dengan agama, dengan hukum ya, nanti ini belakang saja ini di masyarakat dulu, fenomena di masyarakat dulu yang berhubungan dengan larangan membuli atau perundungan tadi ya. Ya'idzukumullahu anta udul ya
maslahu da'a in kuntum mukminin ya. Abdan ya. In kuntum mukminin. Allah memberi ya, ini kurang B. Allah memberi pelajaran kalian agar jangan kembali memperbuat seperti itu selama-lamanya jika kamu orang-orang yang beriman. Jadi nek kebacut wis tobat sok meneh orang ngono. Den baleni. Ya. Ini ayat 17, 18-nya ya. Wa yubayyinullahu lakumul ayati wallahu alimun hakim. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada kamu dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi ayat-ayat itu memang dijelaskan kepada kamu sekalian supaya kamu itu mengerti gitu loh. Karena Allah Maha bijaksana ya. Maka ayat 19-nya ya, sungguhnya orang-orang yang senang agar berita atau perbuatan keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab atau sanksi yang sedih, yang pedih di dunia dan di akhirat, dan Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi kalau orang itu senang berita di kalangan kita yang sebetulnya berita di sini kan sebetulnya berita kisah ya, berita keji ya. Nah ini kalau kita melihat ya asbabun nuzul dalam tarikh, ya, tarikh itu secara Islam waktu istri Nabi Aisyah itu ketinggalan apa di tengah jalan ya, kemudian ada orang yang melihat tapi ya menyebarkan berita bohong kalau Aisyah ini itu dan sebagainya. Nah ini maka terus turun ayat ini ya. Ini juga boleh-boleh saja, tapi secara pragmatis bahwa ayat ini berlaku dulu, sekarang dan yang akan datang. Kita jangan suka ya memberitakan berita bohong dari mulut ke mulut. Maka kalau saya dulu bikin meme kan ini berita ini kita sortir dulu, baik itu buruk. Kalau baik oke, kalau buruk delete. Kalau baik disortir dulu, baik ini manfaat atau tidak. Oh manfaat ya tak share nih, tapi kalau tidak manfaat ya tidak usah ya, misalnya demikian. Jadi ada selektif diri kita supaya kita terhindar dari hal yang buruk, karena orang kadang sebetulnya fitrahnya itu berbuat baik, tapi karena yaitu sesuatu hal lingkungan yang membentuk akhirnya mau berbuat yang tidak baik. Kita terus dulu ya di dalam surat Al-An'am ayat 120. Nah, kita supaya meninggalkan dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Dan tinggalkanlah dosa yang nampak dan yang tersembunyi. Sungguhnya orang yang mengerjakan dosa kelak akan diberi balasan atau karma disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Jadi tadi kan di depan tadi ya, kalau mengatakan berita bohong dari ke mulut itu kamu menganggap ringan, padahal di sisi Allah itu adalah hal yang berat, hal yang agung ya. Maka di sini kan apa itu sayujzauna bima kanu yaktarifun ya, sayujzauna bima kanu yaktarifun, kelak akan diberi balasan atau karma kalau bahasa orang lain disebabkan apa yang mereka telah kerjakan. Jadi balasan itu berlaku di semesta ini Pak ya. Ya. Kita kan setiap saat ini ya, kita kan beramal, berkarya, berbuat ya, juga berdharma, ini otomatis juga berkarma sebenarnya. Jadi kita setiap hari itu ya seperti itu. Kita manusia ini tidak bisa lepas dari hukum pahala dan balasan atau pahala dan karma. Maka kita butuh waktu dari jebakan putaran balasan dan pahala tadi ya, untuk membebaskan diri ini dari kemelekatan yang berhubungan dengan dosa-dosa. Maka kita harus
hati-hati ya. Kalau wong Jawa kan sak bejo-bejane wong lali isih bejo wong kang eling lan waspada. Nggih ta, Mbah? Sak bejone wong lali iki wong lali kok bejo. Nggih, tetep bejo wong eling lan waspada kan begitu. Janjane mbah-mbah dhewe mbiyen iki nek gawe ukara ya anu nggih. Cocok karo ayat, tak pikir ya spiritualnya kuat ya. Gawe lagu kalau warawal itu kan ilir-ilir itu kan ada spiritualnya. Saiki lagune kok bangsane mendem. Ya beda. Termasuk kan istilah tirakatan gitu. Tirakatan biyen niku bahasane sami sakniki nggih tirakatan. Tirakatan dulu nggih. Bengine niki berdoa zikir ya. Siangnya puasa. Nah saiki tirakatan saiki begini joget dangdutan awane turu. Padha tirakatan, tapi prakteknya beda. Mbah-mbah biyen iki ngoten beda nih. Walah biyen lak dereng enten kaya sakniki ya. Dhisik nggih enten padha mawon. Namanya tarup niku nggih pun enten, cuma kan orang-orang terbatas. Ya, itu sebenarnya kalau kita memahami leluhur kita itu kadang ya ada manfaat tentang filosofi orang Jawa. Nah, maka Bapak Ibu sekalian ya, kalau ada suatu tentang tadi kita memang disuruh menjadi pemaaf ya. Jadi dalam surat Al-A'raf ayat 199 ya ini. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Wong bodoh ini biasanya nekat, Pak. Poin di urusan jenenge wong nekat itu ya ngalahke sing liya. Maka kita memaafkan. Jadi orang yang memaafkan itu memang pahalanya besar sekali. Maka kadang kan kita itu berdoa, ya Allah jadikanlah kita ini orang yang sabar. Nah nanti Allah ngijabahi, caranya piye? Ditemukan dengan orang-orang yang tidak sabar, ditemukan orang-orang yang menyakiti mungkin kan begitu. Jangan dikira kalau kita menolong orang itu terus nanti balasannya baik, belum tentu. Kadang kita menolong orang itu nanti balasannya tidak baik. Itu misalnya, maka memaafkan itu sesuatu bagi Allah itu orang yang berkesadaran tinggi. Kalau belum kesadaran tinggi, sulit untuk memaafkan, Pak. Sakitnya ini kan gitu. Disakit itu sakitnya di sini kalau ngelulus dodo. Ya. Kita lanjut dulu ya. Surah 9 Taubah ayat 71 ya. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum auliya ba'din. Dan orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka itu ya menyuruh yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa yuqimunas shalah dan mendirikan salat. Wa yu'tuz zakah dan memberikan zakat, wa yuti'una Allaha wa rasulah dan mereka taat pada Allah dan Rasul. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizul hakim. Mereka itulah akan diberi rahmat oleh Allah, sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau orang sudah mendapatkan rahmat Allah, yaitu sebenarnya orang yang sangat-sangat bahagia. Rahmat itu bahasa Quran, ya, bahasa langit, bahasa jiwa, yang artinya adalah kasih sayang. Nah, zaman Nabi itu sudah ada orang yang suka menyebarkan berita-berita tidak baik, Pak. Jadi kita melihat di surat ya 4 ayat 81. Wa yaquluna ta'ah.
Faida barozu min indika bayatan ta'ifatun minhum ghairal ladzi takulu. Mereka mengatakan taat, ya, waktu di depan Nabi mengatakan taat. Ketika mereka menghindar dari kamu, sebagian dari mereka menyampaikan yang tidak kamu katakan. Jadi bahasanya ini kita melihat, jangan terjemahnya dulu tapi melihat Arabnya, ya. Dari Taifah, sebagian mereka minhum dari mereka itu ghairal ladzi takulu. Ghaira itu bukan yang ladzi yang takulu engkau katakan. Jadi kalau Nabi mengatakan A, itu dia ngowahi mengatakan Z misalnya gitu. Ini zaman Nabi, namanya ini orang-orang munafik. Maka orang munafik itu dalam surah Al-Baqarah, ya, itu awal-awal itu dibahas, Pak. Jadi kalau orang beriman bertakwa itu cuma 4 ayat, ya. Lantas orang kafir itu cuma 2 ayat. Tapi yang munafik ini 11 ayat. Ya. Kalau dari Al-Lamim sampai itu yakadul barku yakhtobu absarohum itu. Jadi karena apa? Memang ya orang munafik itu ya mungkin juga ke masjid, ya, sholat, ya, ngaji dan lain sebagainya. Tapi waktu Rasulullah, zaman Rasulullah ini ya ikut ngaji, tapi di depan Rasulullah taat, ya, setelah kembali pada menyampaikan yang lain itu adalah mengubah, tidak mengatakan seperti yang dikatakan Rasulullah. Wallahu yaktubu ma yubayitun, dan Allah adalah menulis apa yang mereka kerja itu. Fa'arid anhum, maka berpalinglah dari mereka. Wa tawakal 'alallahi, ya, dan bertawakal kepada Allah. Wa kafa billahi wakila, dan cukup bagi Allah itu sebagai wakil. Nah, kalau ada raya begitu maka kita harus cross check, ya, ayat 82-nya, ya. Afala yatadabbarunal Qur'an, apakah kamu tidak mentadabbur Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya. Kalau hal demikian, tidaklah kamu mentadabbur, memperhatikan Al-Qur'an. Kalau dia dari selain Allah, tentulah didapatkan di dalamnya pertentangan atau kontradiksi yang banyak. Jadi kalau ada berita, ya, yang tidak sesuai, ya, misalnya kan kalau dalam ilmu mustalah hadis itu kan ada sanad. Sanad ini bisa sokeh sanadnya sampai Nabi. Kalau ketemu pasing orang sing ini tadi, ya berarti kan juga harus kita cross check dengan Al-Qur'an. Ya. Ini sokeh sanad, belum nanti ditinjau dari sokeh matan. Sokeh matan itu isinya itu bertentangan dengan Al-Qur'an atau tidak, ya. Khususnya misalnya kan berita-berita yang seakan-akan Allah itu sosok, ya, dan lain sebagainya. Nah itu memang perlu maka kita perlu mempelajari Al-Quran yang 6.236 ayat sehingga kita bisa ada pembeda dalam diri kita, ya. Maka misalnya ayat 481 ini mungkin jarang kita mendengar ceramah di mana dibahas, itu kan jarang. Misalnya kita dengarkan ceramah surat Yasin ayat 21 misalnya itu, ya, itu juga jarang yang menyampaikan. Maka kita kalau belajar secara holistik, ya, menjelajah ayat-ayat, nanti akan tahu, oh demikian, sehingga Al-Quran itu menjadi cahaya di dalam diri kita. Nah, masih tentang orang munafik tadi, ya, zaman Nabi, ya, ini zaman dulu, ya. Di sini surah Al-Baqarah ayat 79. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aidihim. Celakalah orang yang menulis kitab dengan tangan mereka, ya. Summa yakuluna, kemudian mengatakan hadza min indillah, ini dari sisi Allah. Liyastaru bihi samanan qalila, untuk, ya, ditukar dengan nilai yang sedikit. Fawailul lahum, maka celakalah mereka itu, mimma katabat aidihim,
dengan apa-apa yang mereka tulis dengan tangannya. Wa wailul lahum mimma yaksibun, dan celaka mereka tentang apa yang mereka kerjakan. Jadi ini kan celaka orang yang yaktubuna, menulis. Jadi menulis kitab itu artinya ketetapan Pak, atau hukum. Bukan harus kitab sak bendel, itu bukan. Ya, kitab sak lembar ya. Kemudian dia menulis biaidihim dengan tangannya. Kemudian yakulu, kemudian mengatakan, "Mas, ini loh min indillah, dari sisi Allah." Ya. Untuk apa? Dijual, ditukar dengan samaan qalil, harga yang sedikit. Terus fawailul lahum, maka celakalah mereka mimma katabat ahdihim, apa yang telah ditulis tangan mereka tadi. Merubah tadi orang kan di depan Nabi tak, kemudian setelah ke sana menyampaikan yang lain. Nah, ini memang kita harus selektif menerima hal-hal yang mungkin dengan hati tidak sesuai, atau itu hanya dongeng, cerita, persepsi, atau kira-kira, atau istilahnya ya kandane, ceritane, dan sebagainya. Nah, di Quran ya, surat Ali Imran ayat 78. Wa inna minhum lafarikon, ya, dan sungguhnya minhum, dari mereka, lafarikon, ada golongan, ya, yalwuna alsinatahum, yang memutar lidahnya, bil kitab, dengan kitab, litas sabu, ya, litah sabuhu minal kitab, supaya kamu itu menyangka itu dari kitab. Wa ma huwa minal kitab, padahal itu bukan dari kitab. Wa yaquluna, dan mereka mengatakan huwa min indillah, itu dari sisi Allah. Wa ma huwa min indillah, padahal tidaklah itu dari sisi Allah. Wa yaquluna ngalauluhil kadiba, dan mereka mengatakan ya atas Allah itu kebohongan. Wahum ya lamun, padahal mereka itu mengetahui. Nah, ini lebih parah juga ini. Jadi sebagian dari mereka itu memutar lidah. Mungkin ya paham karena ya mungkin dulu kan ada politik, ada kekuasaan, ada kepentingan dan sebagainya. Dia itu memutar lidah tentang kitab, janjane Quran ini diganti ini, Quran ini diganti ini. Maka banyak sekali timbul hadis mursal, hadis doib, ya, hadis maudhu, kadang palsunya parah dan lain sebagainya. Nah, itulah tentunya termasuk landasan kita ataupun untuk akidah kita. Lantas untuk menguatkan ini ya, memang Rasul itu sebenarnya tidak berani ya, istilahnya mengatasnamakan Allah ya. Surat 69, surat Al-Qaf ayat 44 sampai 46 ini saya cukilkan ya. Seandainya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, niscaya benar-benar kami pegang dia pada tangan kanannya, kemudian benar-benar kami potong urat tali jantungnya. Nah, ini kan keras sekali dari Allah. Ayatnya ini peringatan untuk Nabi, sehingga Nabi itu ya tidak berani berkata atas nama Allah. Semua harus sesuai dengan wahyu yang ada di dalam Al-Quran. Tidak mungkin merubahnya. Kalau sahabatnya belum paham, dijelaskan secara terperinci tentang maksud dan tujuan. Ya, tapi intinya tetap tidak berlawanan. Jadi ada unsur atau aspek koherensi, ya, korespondensi dan pragmatis. Nah, Bapak Ibu sekalian, beberapa hal ini yang kuncinya adalah jangan sampai kita menyampaikan berita bohong, jangan sampai kita suka membuli, perundungan yang sifatnya itu adalah merendahkan, penindasan kepada yang lain, ya. Maka jadilah pelopor kebaikan. Dalam sejarah Nabi mengatakan khairun nas anfa'ahum linas, baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Kalau dipahami secara mafhum mukhalafah, berarti seburuk-buruk orang itu yang tidak bermanfaat pada orang lain. Nah, karena semesta ini sangat simetri, semesta ini sangat adil. Apa yang kita tabur, kita tuai, ya, tidak lepas dari hukum sebab akibat, tidak lepas dari hukum tabur tuai, sehingga apa yang kita katakan, kita kerjakan akan kembali kepada diri kita masing-masing.
Yahdillahu linurihi mayasa. Yahdi, Allah menunjuki ya. Yahdi, dia menunjuki Allah linurihi untuk cahayanya berupa taruhan itu mayasa pada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. Kalau tidak berkehendak, ya tidak akan mendapatkan cahaya ilahi itu. Nah, semoga yang sedikit ini ada manfaatnya. Sekali lagi, kita jangan suka membuli, kita jangan suka memberikan perlindungan, jangan merendahkan. Kita ingat ya surat Al-Hujurat ayat 12 tadi, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhonni ismun fala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'dha ayyukibu akaduhum ayyakuma ayakallah ma akhihi maitan, kan begitu ya. Nah, semoga untuk malam hari ini ada perubahan dalam diri kita, ada kemanfaatan, ada pencerahan, yang dimana pencerahan itu adalah membuat diri kita lebih baik. Karena yang namanya cerah itu pasti ada perubahan, walaupun sedikit itu ada dampak yang luar biasa pada diri kita manusia. Karena Allah sudah memberikan ilmu semesta ini tanpa batas, maka kita harus mengakses tanpa batas, termasuk juga minta rezeki, berusaha, itu Allah juga memberikan rezeki tanpa batas. Semoga ada manfaatnya. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa bashiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.